Selamat siang saudara-saudara semuanya. Masih di Malang Raya ya. Ini di Kota Malang di Jalan Legend S. Parman. Saya mau masuk ke Kedawung, tembus ke Soekarno Hatta. Jalan di sana. Oh, sini guys. Tembus ke Kedawung. Ini namanya Kedawung. Kedawung. Jalan Kedawung guys. Kota Malang. Masih di situasi pandemi COVID-19 yang belum yang entah sampai kapan akan terus begini ya. Jadi walaupun sudah ada yang divaksin ya, sudah disebarkan ini kayaknya wilayah, tapi situasi pandemi masih ada. Dan kalau dilihat ya ramai situasi pandemi COVID-19, dan kondisi ini yang mungkin ya membuat penderita yang terpapar COVID-19 makin meningkat ya. Situasi masih belum membaik. Jadi kalau saya bilang ya, saya pikir ya, menurut saya kita jaga diri sendiri ya. Kalau memang nggak perlu banget, lebih baik di rumah saja, mengurangi paparan dengan orang-orang lain. Jadi mengurangi resiko ya. Memang nggak bisa bebas resiko kita ini, tapi ya mengurangi, berusaha. Seperti saat berperang memakai baju besi, ya nggak ada resiko kena peluru atau kena senjata gitu kan. Tapi minimal kan mengurangi resiko. Itu ada CCTV-nya ya. Nyala ya. Kelihatan nggak di videonya ini? Ada CCTV-nya itu kayak. Baru nyadar ya. Berkali-kali lewat sini baru nyadar sekarang. Walaupun sudah divaksin, saya kira masih harus tetap menjaga protokol, melaksanakan protokol ya. Ini juga himbauan pemerintah ya. Saya baru baca-baca di website pemerintah ya. Jadi bukan hoax ya. Jadi kalau sudah divaksin itu tetap harus jaga protokol kesehatan untuk mengurangi resikonya itu. Karena vaksin, apalagi gini ya, vaksin awal-awal disuntik itu, kalau dari keterangan tentang vaksinasi ya, saya baca-baca itu ya, ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Pokoknya kalau orang baru divaksin itu malah menurun kekebalan tubuhnya.
karena tubuh kita lagi berproses itu. Jadi setelah divaksin sekitar 14 harian gitu ya, lebih baik jangan malah apa namanya, ya jangan malah abai gitu ya, jangan malah mengabaikan ya. Kayak salah satu artis itu setelah divaksin terus rame-rame malamnya, jangan ya. Himbauan pemerintah juga begitu kok, di websitenya itu loh, itu apa namanya, covid19.go.id kalau nggak salah ya, .go.id gitu loh. Jadi setelah divaksinasi tetap harus 3M, dan tubuh itu masih perlu penyesuaian gitu loh. Kalau dari bacaan yang saya baca, justru setelah divaksinasi itu kita makin lemah ya, setelah beberapa hari gitu ya, karena masih penyesuaian gitu. Nah setelah ya taruhlah 2 minggu gitu, baru kekebalannya lebih tinggi gitu loh. Jadi menurun dulu baru naik. Jadi ya mungkin memang ada ini kan ya, konspirasi. Saya ya nggak selalu, tapi kadang-kadang nonton videonya Mas Wibowo gitu, ya memang masuk akal ya. Oh iya, pernah dengar ini guys, obsolescence plan, plan obsolescence kalau nggak salah, saya lupa ya bahasa Inggris saya ini, atau pronunciasinya benar apa enggak, obsolescence, yang bahasa Indonesianya kurang lebih penghilangan yang direncanakan. Jadi contohnya kayak gini guys, mungkin kalau sudah pernah tahu namanya centennial light bulb, masih bola lampu centennial apa gimana ya. Pokoknya bola lampu ini sudah bertahan selama lebih dari 1 tahun guys, nyala terus ya, maksudnya nggak nyala non stop ya, kadang-kadang dimatikan tapi dia itu bertahan 100 tahun. Adanya di Amerika sana ya, lupa saya pertanyaan mana itu, pokoknya di sebuah pemadam kebakaran, kantor pemadam kebakaran di Amerika sana, itu ada bola lampu namanya dinamakan centennial ya, centennial bulb. Dia sudah berumur lebih dari 100 tahun, kalau nggak salah sekarang sudah 100 apa ya, sudah belasan, 14 ya, 100 belasan tahun lah. Nah itu dibuat oleh Shelby Company, apa ya, perusahaan namanya Shelby ya. Sekarang sudah nggak ada perusahaannya kan. Jadi perusahaan ini mampu ya, mengklaim bisa menciptakan bola lampu yang tahan lama gitu. Di si centennial bulb ini itu adalah salah satu produk untuk promo ya kalau nggak salah ya, dari Shelby Company itu. Jadi dia menyumbangkan itulah lampunya itu ke pemadam kebakaran itu kan, ke kantor pemadam kebakaran itu. Karena zaman dulu lampu itu mahal, maksudnya bukan barang yang gampang dicari ya, disumbangkan ke kantor pemadam kebakaran supaya ya kalau ada kebakaran gitu kan enak gitu loh. Maksudnya namanya kebakaran kadang-kadang malam hari gitu kan ya, kalau kantornya gelap itu agak susah kan, kalau mau berangkat segala macam apa pemadam kebakarannya mau berangkat atau gimana kan agak susah, makanya perlu lampu gitu kan, malam-malam perlu sekali kan. Bahkan di situ lampu ini ternyata memang benar tahan lama. Jadi Shelby ini, perusahaan Shelby ini memang berhasil gitu loh, membuat lampu yang bisa tahan sampai lama 100 tahun gitu. Walaupun ini kalau dilihat
sampai sekarang itu ada di YouTube guys. Kalau mau lihat lampunya itu ada di YouTube. Itu sudah meredup sih sebenarnya. Sudah mulai meredup ya, mungkin nggak seterang yang awal-awal dulu gitu ya. Tapi masih nyala gitu loh. Terus tahun, bayangkan. Banyak ini lagi minta bantuan ya. Si ya guys. Freeport Sulawesi guys ya. Ya, saat ini memang lagi banyak bencana guys. Tidak hanya di Sulawesi ya, di beberapa tempat lain juga ada banyak. Hei, ada tagar dewasa kok gitu. Itu di belakang mobil, tagar dewasa. Nah, jadi gini guys, lampu Selby ini, Centennial ini, kan perusahaannya ini kan mampu membuat lampu yang berumur 1 jutaan, 100 tahun. Terus, nah coba bayangkan ya, kalau kita punya perusahaan lampu gitu ya, terus perusahaan lampu ini bisa memproduksi lampu yang tahan lama, kira-kira nanti kan rugi perusahaannya kan ya, karena yang beli akan makin berkurang gitu kan. Pasti lama-lama perusahaannya bangkrut. Oh, ada SP. Nah, akhirnya terus kalau tadi kan perusahaan dibikin dengan modal yang banyak pasti ya. Terus habis itu dia tahu kalau mau rugi gitu kan repot. Nah, akhirnya muncullah yang namanya Fobius Cartel. Fobius Cartel ini berusaha untuk melakukan upaya lampu ini nggak tahan lama gitu. Jadi yang sudah dibuat Selby itu mau diubah kan. Jadi sampai sekarang kan kita kalau punya lampu ya, itu kan paling 2 tahun, 3 tahun, pokoknya berapa jam gitu kan ya, 2000 jam apa bisa, baru mati kan ya. Nah memang itu sengaja seperti itu gitu loh, supaya kita terus beli lampu gitu. Supaya kita terus beli lampu. Soalnya kalau nggak beli lampu, perusahaannya bangkrut. Dia memang ada mainan gitu, ada permainan gitu. Wah ini yang namanya itu obsolescence plan, plan obsolescence mungkin gitu ya, saya agak lupa ya. Plan obsolescence, kehilangan yang direncanakan ya. Ini kayaknya agak gimana ya, secara filosofis gitu. Ya sama kayak ini ya, vaksin terus segala macam. Mungkin karena ini mungkin supaya vaksin supaya dapat uang orang-orang, perusahaan farmasi nggak rugi gitu kan. Terus bikin virus gitu kan. Nah, bikin virus terus ternyata kecelakaan gitu atau gimana gitu, terus akhirnya ada di COVID-19 ini gitu. Karena nggak mungkin ini tiba-tiba muncul, itu nggak mungkin, pasti ada rekayasa manusia gitu kan. Makanya saya agak ya nggak 100% tapi ya kayaknya pendapat Pak Jokowi itu benar, ini memang rekayasa tapi nggak tahu terus jadi kecelakaan atau gimana, nggak sesuai rencana, akhirnya pandeminya makin malah merusak ekonomi gitu kan. Tapi beberapa pihak memang pasti diuntungkan gitu, karena memang rencananya seperti itu awalnya. Baik 100%. Ini kurang lebih kayak Thanos. Cuma Thanos kan
kan levelnya lebih tinggi, langsung maklum, langsung membunuh gitu kan. Nah, Thanos kan niatnya baik sebenarnya. Niatnya baik. Karena kalau pikir-pikir, kalau di perhitungan itu ya, kalau perhitungan matematika atau gimana ya, saya nggak ngerti matematika sih, tapi kalau film kan gitu. Berdasarkan perhitungan matematika, kayak filmnya Dan Brown itu kan ya juga sama itu kan. Dan Brown yang judulnya apa judulnya ya? Dan Brown kan pembuat Da Vinci Code itu kan ya. Terus dia membuat novel lagi namanya apa sih? Aduh lupa rek. Angel and Demon itu ya. Angel and Demon. Nah itu kan niatnya kan mirip kayak Thanos gitu kan, memusnahkan manusia supaya ya menjaga keseimbangan gitu ya. Nah, Thanos gitu kan, memusnahkan separuh manusia random ya, nggak pilih-pilih, tapi di luar dirinya sendiri gitu ya. Nggak pilih-pilih tapi di luar dirinya sendiri. Demi keberlangsungan kehidupan, niatnya kan gitu. Nah, ini agak berbahaya tapi mana ya? Sama kan kayak ya kurang lebih sama, tapi walaupun dalam level yang sedikit lebih rendah, ya lebih rendah lah, jauh lebih rendah ya. Kayak sengaja mengurangi masa lampu gitu ya, supaya orang-orang beli terus lampunya. Terus ya beberapa perusahaan farmasi gitu ya, misalnya sengaja membuat obat yang biasanya nggak menyembuhkan ya, cuma menjaga toh rumah sakitnya nggak nyebar gitu ya. Kalau bukan nanti obatnya nggak laku gitu kan. Aduh, ini teori konspirasinya sangat. Tapi gimana ya kalau pikir-pikir ya betul juga ya. Kalau kita punya perusahaan ya, misalkan saya punya perusahaan, itu saya tahu dalam waktu singkat perusahaan saya mau bangkrut kalau saya nggak bikin akhirnya saya. Cukup rame, ada cepat lagi saya. Ya ini memang agak dilematis, usaha rokok itu kan. Kalau usaha rokok dihentikan, pajak berkurang, terus karyawannya bagaimana, petani tembakau bagaimana, dan akhirnya ya akan aja. Nah, perhitungannya sih perusahaan tetap jalan, petani tetap bisa dapat penghasilan, petani tembakau, karyawan bisa tetap bekerja. Walaupun ya katanya sih akhirnya APBN negara malah lebih banyak mengeluarkan uang, rugi malah untuk merawat penderita kanker. Nah, kalau sejak ini yang repotnya dilematis. Ya ini apa, sistemnya harus bagaimana gitu loh. Apakah lebih baik sistem kerajaan, terus kerajaan menjamin, tapi harus menjamin warga negaranya supaya tetap kehidupan tetap berjalan gitu. Ya akan kaya dan miskin gitu kan, berusaha apa raja harus apa namanya memberi penghidupan lah sama semua warganya gitu kan. Kalau memang ditemukan misalnya lampu sana, maka raja mengizinkan lampu itu dibuat dengan dana kerajaan gitu kan. Terus
boleh dibeli. Karyawannya tetap dikasih makan gaji ya, walaupun nggak ada kerjaan gitu kan. Wah, gimana ya, pokoknya ahli-ahli itu tetap digaji walaupun nggak ada kerjaan, sama kerajaan kan punya duitnya itu ya, kalau enggak sama negara gitu. Aduh, gimana, repot juga gitu kan. Jadi kalau menurut kalian sendiri gimana tentang obsolete ini ya, supaya tepatnya gimana, plan obsolescence. Jadi memang disengaja gitu, produk-produk itu memang sengaja memang nggak dibaguskan ya, kayak misalkan handphone gitu ya, mungkin teknologi itu sudah lebih tinggi daripada kita sekarang. Banyak handphone yang ada itu ya, teknologi handphone mungkin sudah jauh lebih tinggi, cuma disimpan sama perusahaan gitu. Ya dijualkan sedikit gitu kan, supaya perusahaan tetap jalan gitu. Ya, itu kan termasuk agak curang dikit tuh. Ya, ini sudah masuki kota wisata tadi, sudah masuk ya. Depan itu kan ada Jawa Timur Pasti juga ya. Gila. Jadi mengingat kondisi kehidupannya seperti ini guys, tidak ada yang benar-benar apa namanya itu ya membuat kita tetap sehat atau membuat kita terlayani. Nggak ada yang benar-benar melayani gitu kan. Melayani kita itu nggak ada. Perusahaan-perusahaan itu mereka cari untung, bukan nyari tugas melayani kita. Perusahaan kesehatan itu begitu kayaknya ya. Bahkan pendidikan juga sepertinya begitu ya, yang perusahaan cari untung, bukan memang tujuannya bukan didik ya. 90%-nya didik, tapi ya mungkin 10%-nya untung, atau 80%, 20% itu. Tapi intinya ya mereka pasti nyari untung ya. Kalau enggak ya pendidikan itu nggak sama guys. Ini aduh, lagi di Indonesia ini. Kualitas itu mau diturunkan gitu. Mungkin banyak yang sudah tahu, yang tua-tua ya, yang akademisi gitu ya. Sudah tua-tua ini saya dengarnya juga dari senior ya. Bahwa pendidikan kita di ini ya memang diturunkan dengan kualitasnya. Jadi kalau melihat seperti itu ya, akhirnya ya kita kan harus jaga diri. Misalnya kalau kita nemu ya, misalkan kita nemu energi yang tahan lama gitu ya, saya pikir ya rahasiakan aja gitu buat diri sendiri ya. Kalau dipasarkan nanti ketahuan sama perusahaan besar, wah jadi masalah nanti. Guys, terbukti guys, yang namanya briket itu sekarang udah nggak ada ya. Kalau dipikir-pikir lebih murah. Zaman dulu kan masih punya tanah itu, harganya briket itu lebih murah. Briket yang buatannya dosen UB itu. Tapi kalau itu laris,
Nanti gas LPG nggak laris ya, itu kan yang punya ada presiden itu lah. Ada hubungannya lah ya. Dia hilang udah tingkat itu. Mana nasibnya sekarang? Nanti produknya nggak ada. Mungkin ada tapi pokoknya nggak inilah, nggak populer lah. Wah, jadi pengen iya tuh saya cari ya, ada nggak ya jual-jual. Walaupun memang LPG mungkin lebih unggul daripada briket gitu, tapi kan keunggulan itu kan ya buat banyak rumah tangga mungkin nggak terlalu nah, iya kita ini dikendalikan sama orang-orang yang memang dari tuntunan tuh, bukan untuk melayani kita ya, untuk kesehatan juga guys. Saya pikir gitu guys. Iya, mau tak mau kita harus banyak baca untuk cari cara itu supaya kita sendiri nggak terjebak sama ya hal-hal konspirasi itu ya. Supaya kita lebih bisa survive ya, walaupun susah. Ya, kerja kita harus banyak baca, banyak tahu. Masalahnya gimana, sela-sela bagaimana supaya kita survive dengan semurah mungkin gitu ya, segampang mungkin. Dan kalau kita mana cara mengubahnya ya? Ya minimal kita ini ya. Jadi kalau menurut saya ini kalau memang pihak yang kaya itu harus bagi-bagi ya. Tapi ya repot juga ya ini kayak gini ya. Karena kita punya ini orang kaya gitu. Terus kemiskinan yang ada di sekitar kita nggak akan membuat mereka kaya guys, ya kan? Kita akan membuat mereka tetap tetap nggak begitu kaya ya, tapi nggak begitu miskin. Intinya supaya mereka kerja gitu kan, biar kita sendiri nggak kerja, biar mereka kerja terus. Jadi biar karyawan-karyawan itu pokoknya gimana caranya supaya mereka nggak terlalu kaya sehingga mereka berhenti bekerja. Kalau mereka berhenti bekerja untuk kita, akhirnya kita nggak bisa leha-leha gitu kan. Jadi itu akal-akalan orang kaya kan gitu kan. Dan itu yang kayaknya ya terjadi sampai sekarang. Repot memang ya, ini dilema ya. Ya, apapun itu ya, saya juga pusing sebenarnya. Silahkan dipikir sendiri guys. Jangan terlalu percaya dengan omongan saya guys. Ini cuma pendapat dari segala sumber, tapi ya mungkin nggak valid ya. Tapi kalau tanya saya ya, kayaknya valid gitu. Kayaknya nah, benar seperti ini yang terjadi. Semuanya hanya permainan, kita ini dimain-mainkan ini. Apalagi rakyat miskin kita dimain-mainkan. Ya buat yang lagi
lagi bermain ya. Tolong jangan kejam-kejam ya. Mudah-mudahan masih punya nurani, hati nurani. Ya oke lah, ini kita sudah mau masuk pusat Kota Batu, saudara-saudara. Saya akan akhiri dulu videonya kali ini. Wah, ini lebih sejuk guys. Atau ini mau hujan lagi apa enggak ini? Tetap jaga kesehatan diri sendiri guys. Jaga diri sendiri penting guys. Yang penting kita berusaha guys ya. Entah apa yang terjadi. Mungkin rasanya nggak apa-apa, ini saya nggak akan kena virus. Tapi nyatanya kalau ya gimana ya, bisa saja banyak kena ini. Makanya ini saya nggak khawatir juga ini. Ya mudah-mudahan lah bebas dari virus ini ya. Ini sudah tak terkendali. Saya kira pandemi bisa diakhiri, walaupun mungkin tidak akan bisa seketika ya. Mudah-mudahan lebih cepat berakhir lah pandemi corona ini ya. Dan mudah-mudahan kita semua selamat guys. Mudah-mudahan kita tidak terjebak sama permainan yang licik guys, yang tidak ada nurani. Dan walaupun dimain-mainkan tetap kita selamat, tetap kita bisa hidup dengan baik, kehidupan tetap berjalan dengan baik. Dan belajar doanya, mudah-mudahan jalan kita adalah jalan yang benar ya guys ya. Takutnya kalau kita terlibat gitu loh, kan ini ya yang pendidikan gitu ya, atau dokter-dokter itu terlibat, guru-guru terlibat, sebenarnya terlibat dalam permainan itu gitu loh, walaupun tanpa menyadari gitu. Kita ini cuma dipermainkan dengan orang-orang yang punya kekuasaan dan uang ya. Dunia ini tanggung sandiwara. Guys, suara tidak enak. Ada serak. Oke, sampai jumpa aja ya. Udah lama kita ngoceh-ngoceh ini ya. Saya ngoceh.